Oke, sekarang aku bakal battlein ini produk yang ditunggu-tunggu di video battle hari ini, yaitu eye cream. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Oke, di video hari ini seperti yang udah di request di video-video sebelumnya, untuk battle skincare The Originator sama Glad to Glow, aku bakal bikin video battlenya hari ini. Jadi aku akan battlein item-item yang aku punya berdasarkan dua brand ini, ada Glad to Glow sama The Originator. Dan aku bakal battlein ini sesuai dengan hasilnya di kulit wajah aku, dan hanya dengan produk-produk yang aku punya aja untuk produk kompetitornya atau lawannya. Video hari ini tuh aku bener-bener bikin videonya tuh pure panas review, jadi tuh nggak ada sponsor sama sekali di video hari ini. Kalau kalian penasaran kira-kira apa aja produk-produknya dan gimana hasil battlenya di kulit aku, bisa pantengin videonya hari ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe ke YouTube channel aku. Oke, buat yang pertama aku bakal battlein kedua facial wash dari The Originator sama Glad to Glow. Nah, aku udah punya kedua facial washnya di sini. Yang pertama ada The Originator Cicamed Facial Cleanser, dan yang kedua ada Glad to Glow Blueberry Ceramide Low pH Gel Cleanser. Pertama aku akan bandingin dari segi ingredientnya. Kalau si The Originator ini dia tuh punya ingredient ada ceramide, niacinamide, sama Centella asiatica. Sedangkan si Glad to Glow ini ingredientnya itu adalah blueberry dan juga ceramide. Mereka sama-sama punya ingredient yang namanya ceramide untuk membantu memperbaiki atau merawat skin barrier. Cuma dari si The Originator ini punya ingredient tambahan lainnya yang lebih kompleks dan lebih bagus lagi buat kulit, yaitu ada niacinamide sama Centella asiatica. Jadi kalau kalian mungkin punya kulit yang cenderung ada masalah jerawat dan beruntusan, bisa lebih bagus pakai yang ini dari The Originator karena dia punya kandungan Centella asiatica buat mengcalming sama niacinamide buat bantu brightening dan mudahin bekas-bekas jerawat. Sedangkan buat kalian yang punya kulit itu kayak normal-normal aja, pengen mengatasi masalah kulit yang sensitif, pengen memperbaiki skin barrier, bisa ambil yang ini Glad to Glow Blueberry Ceramide Low pH Gel Cleanser. Sekarang aku akan bandingin dari segi formulanya ataupun dari segi teksturnya. Mereka berdua ini sama-sama teksturnya tuh gel bening, punya busa yang lembut banget. Untuk busanya itu menurut aku punya The Originator ini lebih minim busa, jadi nggak terlalu banyak busa, tipikal facial wash yang bener-bener gentle. Jadi kalau kalian itu udah biasa dengan facial wash yang banyak busanya, mungkin kalian bakal kaget ketika pakai ini. Bener-bener busanya itu minim banget. Sedangkan si ini Glad to Glow Blueberry Ceramide Low pH Gel Cleanser, dia ini masih ada mengeluarkan busa lebih banyak dibandingkan The Originator, tapi nggak yang bikin kering ketarik sama sekali, bener-bener lembut aja busanya. Untuk kedua face wash ini tinggal kalian pilih aja mana yang lebih kalian suka untuk formulanya. Untuk kulit aku sekarang itu masalahnya adalah sering banget sensitif kemerahan dan cenderung kering. Aku lebih sering pakai yang ini Glad to Glow Low pH Blueberry Ceramide Gel Cleanser. Oke, yang selanjutnya aku bakal battlein untuk produk tonernya. Jadi tuh aku baru pernah pakai toner The Originator yang Hyaluronic Essence Toner yang ini. Aku udah nggak pegang lagi packagingnya karena itu udah habis aku pakai, mungkin udah kebuang. Dan si Glad to Glow itu untuk produk yang sama-sama hydrating toner itu adalah produk ini Glad to Glow Propolis Toner. Ini tuh merupakan toner hydrating, kurang lebihnya tuh sama fungsinya kayak Hyaluronic Essence Toner dari The Originator. Pertama, buat Glad to Glow Propolis 5% Hyaluronic Acid Barrier Essence Toner ini, dia itu bekerja untuk memperbaiki skin barrier, melembabkan, menghidrasi, dan juga untuk merepair kulit yang lagi ada kemerahan, yang lagi ada masalah kayak jerawat meradang, bisa diredain dan diperbaiki kondisi skin barrier dengan pakai ini Glad to Glow Propolis Tonernya. Sedangkan The Originator Hyaluronic Essence Toner itu dia punya kandungan yaitu ada hyaluronic acid, ada ceramide, itu tuh juga bagus buat melembabkan sama untuk memperbaiki skin barrier. Kurang lebihnya itu sama aja fungsinya, tapi mereka tuh beda ingredient. Kalau si Propolis ini dia tuh adalah kandungan madu dari Glad to Glow, sedangkan si Hyaluronic Essence Toner dari The Originator itu dia punya kandungan ceramide dan juga hyaluronic acid, jadi kayak lebih melembabkan lagi. Kalau disuruh pilih kedua-duanya itu, aku jujur lebih suka pakai punya The Originator yang Hyaluronic Essence Toner karena menurut aku dia tuh kayak ngelembabinnya itu pas aja di kulit aku, bener-bener super hydrating dan teksturnya itu lebih kental dibanding ini Propolis. Jadi kayak bener-bener kayak pakai essence, gak cuma toner aja, tapi itu tergantung dengan kondisi kulit kalian. Ini aku review berdasarkan yang aku suka aja, dan ini bener-bener pure Hanas review, not sponsor video. Oke, untuk produk yang ketiga aku bakal battlein produk serum. Kebetulan itu aku baru cobain serum The Originator itu yang ini Retinol Serum
serumnya, The Original Retinol B3 Serum. Aku bakal comparein sama retinolnya Glad to Glow juga. Ini tuh Glad to Glow Peach Retinol Serum. Nah, kedua retinolnya ini menurut aku sama-sama retinol yang cukup gentle dipakai buat kalian yang mungkin baru-baru pemula dan baru banget pengen coba pakai retinol serum. Pertama aku bakal bahas dari punya The Original ini berdasarkan pengalaman aku ketika pakai ini pertama kali. Bener-bener kerasa banget perbedaannya dibandingkan aku pakai serum sebelumnya. Pertama kali aku pakai retinol serum tuh aku pakai punya The Original dan hasilnya itu bener-bener kelihatan kalau kalian pakai rutin. Minim banget juga sensitif di kulit wajah kalau kalian pakai dengan benar. Untuk kulit aku yang kayak bener-bener sensitif banget pas pertama kali pakai ini tuh yang punya The Original, aku harus pakai dengan metode sandwich ataupun aku layer dengan moisturizer, retinol dan juga moisturizer biar kulit aku tuh lebih mengenali yang namanya retinol serum dulu untuk pertama kali. Dan ketika di next selanjutnya aku tuh udah biasa pakai retinol serum, aku bisa pakai langsung dengan retinol dan juga langsung ke moisturizer tanpa metode sandwich. Sekarang aku bakal bahas yang ini punya Glad to Glow Peach Retinol Serum. Kandungannya tuh bener-bener ringan banget dan sangat-sangatlah gentle. Menurut aku dari segi klaimnya jauh lebih gentle di bawah si The Original. Fungsinya selain buat anti-aging, dia juga ada fungsi untuk mengcalming acne dan juga untuk bikin smooth skin texture. Pertama kali aku pakai punya Glad to Glow Retinol Serum ini bener-bener aku tuh pakainya langsung aja retinol baru pakai moisturizer tanpa metode sandwich. Itu bener-bener nggak kerasa efek sensitif, nggak kerasa efek cekat-cekit sama sekali di kulit aku. Nggak tahu apakah karena aku sebelumnya udah pernah pakai retinol serum dari The Original gitu, ini mungkin kerasa kayak lebih rendah aja, lebih biasa aja ketika aku pakai yang punya Glad to Glow. Jadi, kalau kalian punya kulit yang super duper sensitif, aku lebih saranin kalian pakai punya Glad to Glow ini yang Peach Retinol Serum. Tapi kalau kalian udah biasa pakai yang The Original juga boleh pakai karena mereka berdua ini sama-sama gentle dan aman. Oke, sekarang aku bakal battlein moisturizer dari The Original dan juga Glad to Glow, yaitu moisturizer buat skin barriernya. Ini aku punya The Original Cialucera Moisturizer dengan kandungan ceramide dan juga hyaluronic acid. Dan buat produk compare-nya aku bakal pakai ini Glad to Glow Blueberry Ceramide Moisturizer. Ini tuh juga sama-sama moisturizer buat skin barrier buat melembabkan dan juga ini tuh untuk kulit yang cenderung ke kering juga sensitif. Aku bakal battlein dari segi teksturnya. Kalau si The Original ini dia tuh punya tekstur watery gel bending, sedangkan si Glad to Glow ini kayak gini. Ini tuh udah jar keempat aku kalau untuk Glad to Glow-nya. Jadi itu aku bener-bener sering pakai yang ini. Pertama tuh aku pakai punya The Original itu sekitar beberapa bulan sebelum aku pakai punya Glad to Glow. Pertama aku pakai ini kerasa kayak aku tuh pakai produk aloe vera gel. Kerasa banget hidrasinya, shootingnya, lembabnya, tapi nggak over. Buat kalian yang punya kulit super duper kering, menurut aku tuh ini masih kurang banget kelembabannya. Bukan yang moisturizer super melembabkan, tapi dia tuh ngelembabinnya pas aja, nge-shooting, nge-hydratingnya pas. Buat kalian yang punya kulit oily skin pasti bakal suka banget pakai ini. Gak aman banget dipakai dengan skincare apa aja. Karena aku bakal bahas punya Glad to Glow ini Blueberry Ceramide Moisturizer yang warna ungu ini tuh aku udah pakai sampai 4 jar. Ini tuh jar keempat aku. Jadi udah pasti aku bakal suka banget sama yang ini. Jadi kalau aku compare keduanya, aku jauh lebih suka punya ini Glad to Glow warna ungu. Kenapa? Karena emang dia ini fungsinya adalah untuk kulit yang sensitif, gampang kemerahan, iritasi. Dan ini tuh aman banget dipakein dengan skincare apa aja. Pokoknya mereka berdua ini aman dipakein. Tinggal kalian pilih kira-kira kondisi kulit kalian itu gimana. Kalau lebih ke berminyak dan lebih ke untuk melembabkan aja, bisa pakai yang warna putih dari The Original ini. Sedangkan buat kalian yang punya kulit itu kering, kemerahan dan sensitif, bisa pakai punya Glad to Glow yang warna ungu. Oke, sekarang aku bakal battlein ini produk yang ditunggu-tunggu di video battle hari ini, yaitu eye cream. Itu adalah eye cream dari The Original sama Glad to Glow. Aku udah punya mereka kurang lebih beberapa bulan, tapi aku lebih dulu punya si The Original ini. The Original Eye Serum ada kandungan kafein, peptide dan juga licorice. Itu udah tinggal dikit banget sampai udah gepeng. Kelihatan kalau kalian pakai dengan rutin, dan kalau kalian pakai juga berimbang dengan tidur kalian yang cukup dan juga kurangi aktivitas-aktivitas di depan layar handphone ataupun kurangi begadang, baru kalian bisa ngedapatin hasil yang bener-bener kerasa pakai eye serum atau eye cream dari The Original ini. Buat packagingnya udah pasti lebih wow punya Glad to Glow karena dia tuh punya aplikator yang bisa getar-getar gitu, sedangkan si The Original ini nggak punya. Dari segi harga jauh lebih terjangkau punya si The Original ini. Ini tuh kayak sekitar 30 ribuan. Kalau ini tuh 60 ribuan atau 50 ribuan gitu, beda-beda dikit doang. Si Glad to Glow ini packagingnya bener-bener cakep banget kan. Dia tuh punya kandungan ada Glad to Glow dari Peptide Brightening Eye Cream, ada kandungan niacinamide juga 2%, bisa bantu mencerahkan juga. Yang aku suka tuh dia tuh punya aplikator yang bisa getar-getar kayak gini. Hasilnya dan bagusnya yang mana itu bisa kalian pakai dengan rutin untuk ngedapatin hasilnya.
Karena sejauh ini tuh jujur aku tuh bener-bener udah pakai banyak eye cream, tapi tuh masih susah banget nemuin mana yang paling oke. Karena emang jadwal tidur itu juga masih berantakan, jadi mau pakai eye cream sebagus apapun gak bakal ngaruh dengan cepat. Aku bakal lihatin dari segi teksturnya buat si eye creamnya The Original sama Glade to Glow. Buat punya Glade to Glow yang di bawah, ini buat punya The Original yang di atas. Aku ngerasa punya The Original itu kayak lebih ngelembapin, kayak ada kerasa oil base nya gitu. Jadi buat yang kulit itu cenderung ke kering atau kantong mata itu lebih ke kering dan kebentuk garis-garis halus, bisa pakai punya yang si The Original karena dia tuh kayak lebih ngelembapin. Terus juga punya kandungan tadi licorice sama peptide. Sedangkan punya si Glade to Glow itu dia ngelembapin juga, tapi ketika aku pegang teksturnya jauh lebih di bawah si The Original, karena The Original itu kayak lebih thick gitu, kayak lebih kerasa kelembapannya dibanding eye creamnya Glade to Glow. Balik lagi, ini tuh bakal kelihatan kalau kalian pakai dengan rutin. So kira-kira kalian mau cobain yang mana dari kedua produk ini? Bisa komen di bawah. Sekarang aku bakal bahas ke produk sunscreen. Ini aku punya dua sunscreen dari Glade to Glow sama The Original. Aku bakal bahas dari segi packagingnya dulu. Ini punya Glade to Glow SPF 50 PA+++. Packagingnya tuh kecil kayak gini. Nah ini tuh kemarin tuh sempat heboh banget di TikTok. Ini tuh jadi salah satu produk sunscreen. Dibilang katanya pakai efek SPF ataupun dihebohkan karena ada isu-isu adanya sunscreen dengan fake SPF ataupun SPF palsu. Cuman aku nggak tahu ya, belum ada kejelasannya sejauh ini, jadi kita belum bisa bilang itu berita bener atau enggak. Sedangkan si The Original ini tuh ya bener-bener sunscreen yang sampai sekarang pun masih banyak juga yang pakai. Buat tekstur si The Original itu kayak gini, ini kayak bener-bener gampang banget di blend. Terus juga ketika diratain udah nyerap gitu aja ke wajah. Punya kandungan ada ceramide, vitamin C buat mencerahkan sama memperbaiki skin barrier. Tapi buat kalian yang lagi bumil dan juga busu, jangan dulu pakai ini karena dia tuh punya kandungan retinol di ingredient paling terakhirnya. Sedangkan punya si Glade to Glow ini dia tuh bener-bener lebih ngelembapin. Buat yang punya kulit kering pasti bakal suka pakai punya Glade to Glow ini. Tapi sejauh ini kita nggak tahu ya berita-berita yang beredar itu apakah bener atau enggak. Kita tunggu aja info dari brandnya langsung karena kita nggak bisa ngehujat tanpa adanya bukti yang jelas. Dari segi formulasinya itu, ini tuh lebih bagus buat yang punya kulitnya itu kering karena dia tuh bener-bener ngelembapin banget, sama sekali nggak bikin kusam, nggak bikin perih juga ketika aku pakai. Aku udah pernah pakai ini berkali-kali, bahkan udah tinggal segini. Dan sedangkan punya si The Original ini menurut aku dia tuh juga formula itu ringan, gampang ngeresap juga, nggak bikin masalah kusam. Tapi kurangnya di aku, dia itu kayak ada sedikit bikin perih di mata ketika aku bersihin. Itu aja, yang lebih-lebihnya tuh nggak ada. Aku takut banget ini videonya kepanjangan. Nanti kalau misalnya kalian pengen aku review produk-produk Glade to Glow sama Original ataupun pengen aku battlein, kalian bisa request lagi di kolom komentar karena aku masih punya banyak banget. Pertama aku akan bahas dari punya The Original dulu. Ini tuh The Original Brightening Moisturizer. Terus yang kedua ini Glade to Glow Yuja Simwet 377 Dark Spot Moisturizer. Mereka berdua ini sama-sama klaimnya adalah untuk mengatasi dark spot atau bekas jerawat. Tapi dari segi ingredientnya itu beda. Kalau punya The Original dia tuh punya kandungan niacinamide, tranexamic acid. Sedangkan si Glade to Glow ini dia tuh punya kandungan ada Simwet 377. Itu tuh merupakan kandungan-kandungan pencerah juga, kandungan-kandungan yang bisa untuk mengatasi masalah-masalah dark spot. Tapi buat kalian yang punya kulit sensitif terhadap vitamin C, aku saranin kalian jangan pakai ini. Kandungan yujanya ataupun kandungan-kandungan vitamin C-nya ketika kalian pakai pasti bakal kecium aroma-aroma vitamin C dari si moisturizer putih ini. Dan ketika dipakai ke wajah, menurut aku punya si The Original ini jauh lebih ngelembapin dibanding punya si Glade to Glow. Teksturnya itu kayak lebih thick dibanding punya Glade to Glow. Ini dia buat tekstur punya The Original, itu teksturnya tuh kayak tekstur butter cream kayak gini. Nah punya Glade to Glow tuh teksturnya kayak gini, kayak bener-bener watery gel, ngelembapin tapi tidak over banget ngelembapinnya, jauh lebih ngelembapin punya si The Original. Buat efek brightening-nya itu bener-bener kalian bisa pakai dengan rutin. Kemarin aku tuh pernah pakai ini kurang lebih semingguan ketika aku ngalamin ada bekas jerawat di pipi aku, dan so far itu kelihatan banget hasilnya ketika aku pakai udah berminggu-minggu. Oke, kurang lebih itu dia tadi adalah beberapa produk skincare Glade to Glow dan The Original yang udah aku pernah cobain dan aku kasih kalian sedikit review dan juga battle-nya di video hari ini. Semuanya itu pure video Hanes review aku karena aku juga udah bener-bener pakai sampai habis. Juga bahkan aku dari purchase lagi ke jar-jar berikutnya kalau emang aku suka dengan produknya. Semoga video hari ini bermanfaat. Kalau kalian pengen cobain skincare yang aku review tadi, bisa banget cek produknya di description box. Dan buat yang mau request video-video skincare lainnya dari skincare apapun atau dari The Original dan Glade to Glow lagi, bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.